Mengenai yang tadi, dokter ada sebut ya, biasanya yang banyak anak itu kan lebih cenderung yang namanya kena kanker rahim ya, Dok, ya? Kanker rahim, ya begitu ya? Iya, Nah, kalau iya, yang tidak punya anak lebih cenderung kena itu kanker dari payudara begitu. Itu bagaimana itu iya, mekanismenya itu kenapa kok bisa seperti itu ya, Dok? Itu gimana? Itu mitos atau fakta ya? iya. Jadi dari beberapa literatur yang ada, sebenarnya perempuan ini maju kena, mundur kena. Nggak punya Mhm, anak pun beresiko mhm. terkena kanker payudara, banyak anak pun beresiko terkena kanker rahim. Jadi ya yang sedang-sedang aja lah Kak Asima. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak ya. Intinya memang perempuan ini sebenarnya dianugerahkan Tuhan itu sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dia itu dalam kondisi yang eh, penuh tekanan, dalam kondisi yang banyak pekerjaan, dia masih tetap bisa melakukan karena memang otak otak manusia ini perempuan ya bisa banyak nyamber kan Kak Asima? Bisa kan Iya, seorang emak-emak sambil mandi, sambil ngapain dia ya kegiatannya bisa banyak. Tapi memang ada kasus-kasus tertentu itu kita harus benar-benar si perempuan ini tadi waspada karena memang kayak kanker payudara ini adalah kanker yang terbanyak pada seluruh jenis kanker. Jadi kalau kanker secara umum perempuan laki-laki digabungkan, payudara dan leher rahim lah ini yang juaranya, diikuti dengan kanker usus dan kanker paru. Jadi eh, rata-rata perempuan mati ya karena penyakit itu. Nah, itu awal mulanya gimana? Awal mulanya ya pasti banyak faktor. Tadi saya udah ngomong ya, salah satunya adalah faktor kebiasaan makan. Jadi kebiasaan makan yang tidak tepat, terlalu banyak mengkonsumsi lemak, makanan berlemak, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, itu juga akhirnya tubuh kita ini mengalami gangguan yang pada satu titik akhirnya tubuh kita ini nggak bisa mengcover lagi sehingga muncullah keluhan-keluhan penyakit. Apakah itu penyakit yang eh, ini ya degeneratif yang seperti biasa, jantung, hipertensi, diabetes, atau memang penyakit degeneratif yang hari ini boleh dibilang ini adalah momok yang menakutkan. Kenapa Kak Asima? Kalau orang udah kena kanker nih memang betul-betul jadi kanker lah Kak Asima. Kantongnya pun kering, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang tidak pendek ya, kemudian juga menguras energi yang sangat luar biasa. Bayangin tuh seorang penderita kanker harus melakukan kemo sampai 21 kali setiap 21 hari. Belum lagi dia harus misalnya menjalani operasi dan lain sebagainya. Dan itu sendiri tidak menjamin kankernya itu bisa hilang gitu iya ya. benar Itu benar. kankernya tidak menjamin kankernya sembuh gitu. Nah, itu hanya bagian dari upaya-upaya yang bisa dilakukan. Oleh karena itu memang kita sebagai emak-emak ya, ini harus sadar, harus apa ya, harus benar-benar tahu nih apa kira-kira yang harus kita lakukan. Sesekali kita berpikir ini ya, meluangkan waktu berpikir untuk membuat hidup kita ini apa rencana-rencana kita di dalam kehidupan ini gitu. Jangan sampai kita ini hanya ikut arus seperti itu Kak Asima.